Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Halo semuanya. Apa kabar? Saya harap baik-baik. Berikut ini adalah jadwal ya. Jadi pembelajaran di rumah yang akan dilakukan di TVRI mulai 13 April ya. Jadi materi pembelajaran minggu pertama ini apa saja? Nah, sebelumnya terima kasih pada Mas Denny Dilano yang telah memberikan file ini ke saya sehingga saya bisa menyebarkan ke semua orang ya biar mengetahui jadwal ini akan lebih siap nanti ya. Oke. Di sini hari Senin ya tanggal 13 April untuk PAUD ya ada jalan sesama ya untuk adik-adik PAUD jam 8 sampai jam 8.30 ya adik-adik siap. Kemudian untuk kelas 1 dan kelas 3 ada sahabat pelangi ya pada hari Senin, kemudian kelas jam 10 sampai jam 10.30 ya, 10.03 sampai 10.30 adalah untuk kelas 4 dan kelas 6 gemar matematika akar dan pangkat. Nah, ini nanti akan dijelaskan matematika berarti ya, akar dan pangkat. Kemudian jam 10.30 sampai jam 11 ada dokumenter Karimun Jawa. Oke. Ini adalah ilmu IPS ya. Kemudian untuk SMA ya, sains virus ini adalah pelajaran SMA kelas 10 ya, akan menjelaskan apa itu virus ya. Dihubungkan dengan sekarang sedang pandemik virus corona ya. Jadi harus tahu virus itu apa. Bagi adik-adik yang SMP juga penting untuk melihat ini ya. Biar tahu virus itu apa, bagaimana cara kerjanya, bagaimana bisa menginfeksi manusia ya, akan dijelaskan di ini jam 2 siang ya, jam 14 sampai 14.30 ya, sains virus. Kemudian tahap perkembangan anak untuk parenting ya, ini penting sekali bagi orang tua yang sekarang punya lebih banyak waktu untuk anak-anaknya termasuk saya ya. Jadi penting untuk memahami tahap perkembangan anak ya. Oke, kemudian untuk jam 19 sampai jam 21 film anak Battle of Surabaya ya, ini bagus sekali biar kita tahu perjuangan arek-arek Surabaya bagaimana dulu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Terus kemudian ada film juga, terus ini Jalan Sesama ya, ada untuk adik-adik PAUD. Kemudian gemar matematika operasi hitung bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Adik kelas 1 harus tahu apa bedanya bilangan cacah dengan bilangan asli. Ada bilangan cacah, ada bilangan asli, ada bilangan bulat. Nah, banyak sekali ya, macam-macam bilangan. Kalian harus melihat ini penting. Sains magnet untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya, magnet. Magnet ini adalah salah satu fenomena yang sangat penting dalam memahami teknologi. Jadi pahami magnet ya untuk memahami teknologi. Ini batu pijakan yang penting ya. Kemudian mantul matematika mantap betul ya, perbandingan untuk SMP. Oke. Perbandingan ini adalah materi SMP kelas 9 dulunya ya. Jadi ini materi perbandingan ini adalah salah satu materi SMP yang sampai UTBK itu sering kepake. Jadi perbandingan itu penting sekali. Basic dari ilmu pengetahuan itu salah satunya adalah perbandingan ya. Perbandingan, mengenali pola ya, itu adalah basic dari sains itu sendiri. Kemudian frekuensi harapan untuk SMA ini adalah materi yang berhubungan dengan peluang statistik. Nah, untuk adik-adik yang menghadapi UTBK penting ya, frekuensi harapan. Ini salah satu materi yang menjadi pokok ya, atau materi yang sering kali akan ditanyakan di tes-tes TPS ya. Kemudian untuk parenting anak berkebutuhan khusus, bagi orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus atau mungkin tidak memiliki anak berkebutuhan khusus, biar bisa memahami bagaimana sih kesulitan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi kita tidak menjustifikasi, menghakimi ya. Ini penting untuk orang tua biar tahu bahwa setiap anak itu berbeda-beda ya. Itu adalah karunia yang harus kita bersama-sama perjuangkan menjadi lebih baik.
Oke, kemudian ada drama ya untuk hiburan. Terus kemudian untuk PAUD hari Rabu akan ada Sahabat Pelangi. Terus kemudian untuk anak kelas 4 6 ada cerita rakyat dan budaya. Nah, Indonesia ini harus mencontoh negara-negara yang tetap mempertahankan budayanya di tengah era globalisasi. Contoh yang saya yang baik untuk kita jadikan contoh misalnya kayak Jepang. Jepang itu sangat membanggakan budayanya di tengah modernisasi, ya. Jadi mereka masih menulis novel, komik, ya, manga kita kenalnya itu pakai bahasa Jepang. Mereka karakter-karakter manganya itu sangat Jepang sekali, ya. Cerita-cerita wisdom dari Jepang. Jadi mereka itu sangat bangga. Cina juga, ya. Indonesia jangan kalah, ya. Kita kelihatannya sekarang lebih mengenal Superman daripada Gatot Kaca. Ini sesuatu yang harus kita rubah itu, ya. Dokumenter Javanologi ini IPS ya untuk SMP. Java itu ya Pulau Jawa, ya. Jadi ya kita lihatlah sama-sama nanti apa isinya. Terus ada dokumenter Noken ya untuk SMA. Kemudian untuk parenting tahap perkembangan anak, ya. Wah, ini lebih ke perkembangan ya. Materinya buku paketnya hardlock ini. Oke. Dokumen Belanda. Kemudian Kamis ya, akan kita mulai dengan jalan sesama untuk PAUD. Kemudian gemar matematika sifat bangun datar, ya, sifat-sifat bangun datar untuk kelas 1 dan 3 ada segitiga, ada segi 4, ya. Nah, ini sampai SD kelas 6 penting juga ya untuk dilihat. Kemudian dokumenter kain tenun sengkang. Nah, ini adalah kebudayaan kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Kita lihat dokumenter kain sengkang. Kemudian matematika mantul, teorema Pitagoras. Ya, ini kembali untuk SMP ya, teorema Pitagoras diajarkan di SMP kelas 8 kalau nggak salah ya. Oke. Teorema Pitagoras ini basic juga ya. Terus kemudian untuk matematika trigonometri, untuk matematika kelas 10, ini trigonometri ini adalah basic dari perhitungan ya, selain aljabar ada trigonometri, terus ada kalkulus nanti ya. Hampir semua perhitungan dan matematika yang tingkat tinggi nanti akan membutuhkan trigonometri. Juga fisika akan membutuhkan trigonometri ini, ya. Kemudian parenting, pengasuhan anak di era digital. Nah, orang tua yang dilahirkan di era sebelum digital, anak-anak kita lahir di zaman digital. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti, nanti kita nggak tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka kejar, apa impian mereka. Di era digital ini beda ya dengan tradisional kita ini. Kemudian Jumat akan ada jalan sesama lagi ya, jadi program ini Senin sampai Jumat ya. Kemudian untuk PAUD ada sahabat pelangi, terus gemar matematika pengolahan data. Nah, ini matematika untuk kelas 6. Pengolahan data ini arahnya nanti ke statistik ya. Ini adalah materi yang sangat penting. Anak IPA, IPS semua jurusan butuh ini. Ya, anak IPS pun nanti pada saat tugas akhir butuh pengolahan data ini ya. Sejak dini kita pelajari ya, adik-adik ya. Oke. Kemudian ayam betutu. Wah, ayam betutu ini adalah masakan ya. Masakan khas Bali. Ya, katanya so enak. Kapan-kapan kalau saya ke Bali pingin beli ini, atau mungkin di Surabaya ada ya yang jual, tolong komen di bawah kalau ada, pingin saya ini, tapi setelah setelah corona saja. Kemudian ilmu sosial Pancasila, ini penting ya, kita bangsa Indonesia fondasinya ini Pancasila. Oke. Kemudian ada disiplin positif ya untuk parenting ya, disiplin positif ya. Kita intinya kita itu apa yang biasa kita lakukan ya. Jadi kalau kita disiplin hal-hal yang positif, kita akan tumbuh menjadi orang yang positif. Penting ya. Oke, kemudian ada Petbook untuk Sabtu Minggu memang lebih santai ya, dari talk show dokumenter. Jadi inti dari pelajaran itu adalah dari Senin sampai Jumat, dan saya akan membantu untuk membuat review-reviewnya nanti biar untuk memudahkan kalian dalam
belajar. Untuk detailnya kita lihat opening setiap kelas. Hari ini kita belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID. Siapkan alat tulis ya. Ini adalah opening setiap sesi kelas. Kita lihat nanti apa aja yang di Senin 13 akhir ada sesim ya, jalan sesama. Terus ini sahabat pelangi ayo mancing ya. Di detailnya dari ada pertanyaan ya, nanti di akhir segmen 1 apa saranmu untuk Chandra agar selalu senang teman. Nah, ini di akhir segmen 2 apa yang kamu lakukan supaya tidak bosan ketika harus menunggu. Di akhir segmen 3 menurutmu apa saja akibat kelalaian Chandra. Ya, ini adalah kalian lihat dulu, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian untuk kelas 6 ya, Senin tanggal 13 Gemar Matematika. Di sini ada di akhir segmen 1 Wati mempunyai akuarium berbentuk kubus, panjang rusuk kubus adalah 8. Akuarium berisi penuh berapa banyaknya air. Di akhir segmen 2 Pak Budi mempunyai sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 10 dan seterusnya ini ya. Pak Iwan juga membuat sebuah bak mandi, intinya tentang volume. Kemudian Senin kebudayaan cagar budaya air di Karimun Jawa ya, apa yang ada di bawah laut Karimun Jawa, bagaimana cara melindungi memanfaatkan peninggalan sejarah. Nah, ini dalam materi selama 30 menit akan kalian dapatkan. Kemudian untuk yang SMA, corona menyerang tubuh, epidemi corona. Jadi kita mempelajari virus, kita mulai dari corona karena corona ini adalah virus yang sekarang sedang menjadi pandemi ya, yang menyerang seluruh dunia. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab juga, nanti akan saya bantu review juga ini. Kemudian ada bakteri dan virus, apa bedanya bakteri dengan virus? Beda loh bakteri dengan virus ya, bedanya apa? Bagaimana cara perkembangbiakannya ya, jadi beda, sangat beda ya, ukurannya beda ya, cara kerjanya berbeda. Jadi kalau kita memahami ini, kita akan lebih mudah untuk mencegah penyebarannya. Terus ada kok bisa ya, di sini menarik ya, kisah Pak Sudirman, seorang dosen ilmuwan. Maaf, nah, ini kita akan lihat sama-sama nanti. Terus mengapa perlu memahami terhadap perkembangan anak ya, ini untuk orang tua terutama, tapi anak-anak juga boleh ya melihat ini, dan perlu juga kalian juga akan jadi orang tua nanti. Terus kalian juga akan memahami diri kalian sendiri dengan melihat ini nanti. Kemudian Selasa 14 April kita review, kita mulai dengan jalan sesama, terus kemudian Gemar Matematika bersama Pak Ridwan ya, bilangan cacah. Oke, wah ini pakai pakaian daerah ya, kayak Pak Ali dulu pakai belangkon. Terus kita akan belajar sains, magnet dan kelistrikan ya, benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet ya. Dan ini adalah basic ya dari ilmu pengetahuan. Terus matematika, manfaat betul, mantul. Bentuk sederhana dari 20.000 per 5.000 itu bagaimana? Ya, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan kalian bisa menjawabnya setelah melihat videonya. Jadi dilihat dulu videonya. Nanti akan saya bantu reviewnya juga, jangan khawatir. Ada frekuensi harapan untuk SMA. Apa itu frekuensi harapan? Mengapa ini penting untuk dipelajari? Lihat dulu videonya ya. Kemudian ada di akhir segmen 2 ada bola basket SMA, diikuti 40 siswa. Setiap siswa yang ikut seleksi mempunyai kesempatan yang sama untuk diterima peluang UTBK. Yang mau UTBK ini penting ya. Oke. Kemudian parenting, tips mengasuh anak berkebutuhan khusus. Oke. Rabu 15 kita akan ada jalan sesama, proses mendapatkan izin dari sistem workshop, yang di sini adalah contoh yang tidak ada pertanyaan atau PR untuk anak PAUD, tidak ada ya, kalian lihat aja dengan happy. Terus ada Hari Pahlawan, di akhir pertanyaan ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Kemudian kita lanjutkan dongeng cerita rakyat, ada dongeng Putri Mandalika, Raja Ampat dan Telur Naga, lagu kebudayaan Kalimantan Barat. Oke, nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga yang perlu kalian jawab. Terus kebudayaan Javanologi dan Ronggowarsito ya, kita sebagai wong Jawa dan semua masyarakat Indonesia yang bukan orang Jawa juga ya, ini kebudayaan Jawa. Jadi bagaimana orang Jawa, mengapa penanda pertanian dalam kalender Jawa menjadi panduan petani untuk melakukan aktivitas yang berlaku pada era tanam paksa.
Orang Jawa itu punya wisdom, punya kearifan lokal ya. Kapan harus bertanam. Jadi sudah mengenal apa ya? Siklus-siklus periode-periode untuk hidup yang lebih baik. Ya, kita akan mengenal nanti. Oke, peribahasa dan kebudayaan Noken ya, pertanyaan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tayangan tersebut? Menarik, belajar. Terus gini ada Noken Papua ya. Sebelum video VO ada tayangan berikut, mari berliterasi ya, kita lihat nanti ya, ini penting. Terus kita peribahasa apakah yang tepat untuk pertanyaan tanpa ada noken mempengaruhi keharmonisan antara suku pihak dengan pihak lain ya, kita lihat dulu aja, baru kita nanti akan membahasnya. Terus tahap perkembangan anak 7 tahun. Ya, Kamis sekarang, hari Kamis 16 April 2020 pagi-pagi, seperti hari-hari yang lain dimulai dengan jalan sesama Sesame Street, terus kemudian ada Gemar Matematika kembali bersama Pak Ridwan. Kita akan belajar tentang bangun datar ini ya. Hitung jumlah segitiga pada gambar berikut, jelaskan perbedaan persegi dengan persegi panjang dan seterusnya. Wah, Pak Ridwan akan menjadi edukator kita bersama ya. Kita ikuti apa yang diajarkan beliau. Kemudian kebudayaan tradisi Nusantara, kain tenun sengkang. Nah, ini kebanggaan kita ini ya, kebudayaan kita. Kita lihat nanti. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab juga nanti. Kemudian ini adalah pertanyaan yang sering muncul di UN ya, untuk anak SMP ya, matematika teorema Pitagoras. Di sini nanti harapannya setelah melihat tayangan itu nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Saya juga akan membuat reviewnya nanti ya. Oke, terus kemudian ada pertanyaan ini, perhatikan gambar berikut, terus ada pertanyaan-pertanyaan ya, akan saya bikinkan reviewnya juga untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Terus kemudian ada segmentika, perhatikan gambar berikut, lengkapilah rumus berikut ya. Jadi ini adalah penting untuk kita pahami Pitagoras ya. Pitagoras, apalagi triple Pitagoras. Nah, ini sangat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan Pitagoras. Kemudian di sini ada jarak matahari ke bumi, ya, sains, ilmu alam, ya, astronomi, ya, dan siapa saja yang telah berjasa, ya. Oke. Kemudian kita gunakan trigonometri untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah astronomi. Kita lanjutkan, kemudian ada trigonometri, ya. Ini masih konsep dasar ya, perhatikan segitiga siku-siku, sindemi, kosami, tandesa itu sudah menjadi kayak mantra di dalam trigonometri untuk memahaminya. Oke, terus boleh nggak sih gadget ke anak supaya bisa santai? Ya, bagaimana kita bisa sebagai orang tua ya mendidik anak di era milenial ini, di era digital ini. Gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Jumat ya, pembelajaran diakhiri sampai hari Jumat, dimulai dari jalan sesama Sesame Street ya, pelangi, panen mangga. Oke, anak kelas 1 sampai kelas 3 ya, kita panen mangga bersama-sama besok Jumat ya. Kemudian kembali ya, kita belajar matematika untuk kelas 4 ya dengan Pak Ridwan ya. Oke, nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga yang harus dijawab. Kemudian di sini ada kepoyan ayam betutu. Wah, siapkan perut kalian. Setelah melihat tayangan ini akan lapar kalian nanti ya. Oke, bendera lambang negara Pancasila ya. Ini Pancasila ini penting ya untuk kita pahami karena kita negara Indonesia itu kita adalah Pancasila. Oke. Bendera lambang negara dan Pancasila. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Loh ya. Bahasamu sendiri, kalian enggak usah terlalu kaku bahasanya. Bahasa kalian sendiri, perintahnya seperti itu, ya. Tulis dengan style kalian, ya. Kemudian belajar sambil menyaksikan video yang menarik tentulah sangat menyenangkan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap video? Nah, ini nanti akan menjadi feedback ya untuk tayangan yang lebih baik. Kemudian tips supaya anak disiplin. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Para orang tua yang bermasalah dengan anaknya yang tidak disiplin, kita tonton sama-sama.
Oke, ini adalah materi-materi yang akan ditayangkan dalam seminggu ke depan. Kita siap-siap dengan channel TV kita, ya. Yang tuningnya kita kurang bagus, dituning lagi. Televisi bisa kita nikmati dengan internet juga bagi yang tidak punya televisi, termasuk saya, ya. Televisi bisa kita nikmati secara streaming juga, ya, asal kita memiliki koneksi internet yang stabil. Kita akan ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih, ya, untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.